Shalom Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, keluarga besar Happy Short Family dimanapun berada. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat seluruh kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Biarlah ya Tuhan, hidup kami selalu senantiasa ada di dalam koridor Tuhan, ada di dalam naungan Tuhan, sehingga ya Tuhan kehidupan kami boleh dibentuk, kehidupan kami boleh selalu dipagari oleh firman Tuhan, dan kekuatan daripada Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Memberkati Tuhan, kuasai hamba-Mu Tuhan, kami semuanya ya Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukan segala firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai pupuk pertumbuhan iman. Saudaraku di dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa firman ini begitu menguatkan saya. Kenapa? Karena suatu hari ketika pagi hari saya melihat tanaman, ketika saya ingin membersih-bersih tanaman di rumah saya seringkali membeli pupuk saudara di dalam Tuhan. Nah, pupuk yang saya beli selalu banyak gitu ya. Kenapa? Karena saya mau semua tanaman yang saya tanami di rumah saya itu harus bertumbuh dengan sehat, harus bisa bertumbuh dengan baik gitu ya, dan juga mengakar yang kuat. Saudaraku dalam Tuhan, ternyata Tuhan memberitahukan kepada saya, demikian juga kehidupan kita di dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, hidup kita ini di dalam Tuhan, untuk iman kita selalu bertumbuh, maka kita juga butuh pupuk saudaraku dalam Tuhan. Nah, pupuk itu berbicara mengenai suatu media untuk bisa menyuburkan, untuk bisa menguatkan, dan juga membuat tumbuhan kita berbuah dengan lebat. Tanpa pupuk, nggak mungkin ada tanaman yang bisa subur, bisa kuat, untuk menahan segala terpaan badai atau angin, saudaraku dalam Tuhan. Nah, demikian juga kita di dalam iman Kristen. Saudaraku dalam Tuhan, iman kita itu bagaikan tanaman yang tadi saya sampaikan. Iman kita juga memerlukan pupuk, saudaraku dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu boleh kuat, kehidupan kita boleh bertumbuh dengan baik, dan kehidupan kita juga bisa berbuah di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan bukan hanya sebatas untuk percaya, tetapi bagaimana iman saudara itu bisa selalu untuk dipupuk, bisa selalu untuk selalu diberikan penyegaran, supaya apa? Supaya kehidupan Bapak Ibu sekalian selalu dipenuhi dengan kehidupan yang indah. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, meskipun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi kalau iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan yang hidup itu selalu menolong kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, lalu bagaimanakah pupuk yang dimaksud dalam firman Tuhan untuk iman percaya kita di dalam Tuhan? Di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17, Bapak Ibu bisa baca di rumah gitu ya. Tapi hari ini saya akan baca di ayat yang ke-10, 12 dan 16. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudaraku dalam Tuhan, pupuk yang saya maksudkan kita untuk di dalam iman Kristen, yang pertama adalah bagaimana kehidupan kita itu bisa dipupuk dengan firman Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan juga ada berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Amin.
Setiap firman berbicara mengenai ajaran. Firman berbicara mengenai pedoman. Firman berbicara mengenai arah kehidupan. Firman Tuhan berbicara bagaimana kita bisa mendapatkan berkat di dalam hidup ini. Firman Tuhan berbicara mengenai bagaimana kehidupan kita tidak akan mudah goyah di dalam keadaan apapun. Saudaraku di dalam Tuhan, yang kedua, pupuk yang kita harus dapatkan, yaitu ketika kita dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan kita yang dianiaya. Saudaraku dalam Tuhan, setelah saya renung-renungkan, kenapa Tuhan kok pupuk orang Kristen ini, iman dalam Kristen ini, kok harus dianiaya ya? Kenapa kok dalam keadaan yang tidak baik-baik, justru itu merupakan pupuk, saudaraku dalam Tuhan? Nah, Tuhan membawa saya kepada suatu pengertian. Demikian juga dengan pupuk yang ada di tanaman kita. Kalau saudara baca komposisi daripada pupuk itu sesuatu yang gampang enakan, saudaraku dalam Tuhan. Yang pertama, dia ada tanah. Oke, kalau tanah masih so-so aja ya, nggak ada masalah. Yang kedua, masalahnya itu bercampur dengan kotoran dari binatang, gitu ya. Makanya ada pupuk kandang namanya, ya kan gitu. Yang ketiga, dia berbicara ada komposisi yaitu ampas, gitu ya, yang dibakar atau sekam yang dibakar. Nah, saudaraku dalam Tuhan, berbicara mengenai kotoran binatang, itu adalah sesuatu yang kotor, menjijikkan, sesuatu yang tidak mengenakan, ya, bau, ya, dan sebagainya. Sekam yang dibakar juga merupakan sesuatu yang gak enak untuk dicium, saudaraku dalam Tuhan, karena bau-bau gosong gitu, saudara ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat ya, ketika dia komposisinya demikian, ternyata itu yang membuat tumbuhan itu semakin mengakar kuat. Itu yang membuat tanaman itu semakin bertumbuh kuat. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Ketika saudara dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, saya mau katakan bahwa itu kalau saudara tetap di dalam Tuhan, itu akan menjadi pupuk yang menguatkan saudara di dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, menjadi orang Kristen di dalam Tuhan bukan hanya sekedar agama, tetapi bagaimana kehidupan kita mau mengimplementasikan bahwa kehidupan kita tidak hanya mau menerima yang baik-baik saja, tetapi kehidupan kita mau menerima yang kurang baik juga, tetapi dengan suatu keyakinan bahwa pengharapan kita, pertolongan daripada Tuhan itu senantiasa ada untuk melingkupi semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Amin. Ketika saudara mampu melewati itu semua, itu adalah bukti bahwa iman saudara bukan hanya sekedar mendengar, tetapi saudara melakukan firman, saudara menerima kebenaran firman itu menjadi firman yang hidup, yang menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Pujakan nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan kehidupan kami Tuhan tidak hanya untuk menerima yang baik-baik saja Tuhan, tetapi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja kami yakini itu Tuhan, itu adalah pupuk iman kami Tuhan, di mana kami Tuhan boleh melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa Tuhan yang membentengi kehidupan kami, Engkau yang selalu Tuhan menguatkan setiap langkah dan kehidupan kami Tuhan, untuk kami senantiasa berpatuh kepada firman Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan boleh memuliakan Engkau Tuhan dalam keadaan apapun. Kami tahu Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, memberkati buat gerejamu Tuhan, buat hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, memberkati jemaat Tuhan, memberkati Tuhan seluruh aspek kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, studi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat Tuhan yang menyertai kami. Kami melangkah pasti Tuhan bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.